Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore buat Anda semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pernyataannya atau pertanyaannya masuk kami dari nomor satu, yaitu apakah Aisyah itu gagal dalam mengimplementasikan sifat qanaah. Tapi sebelum itu, kita bakal melihat dulu latar ke belakang, yaitu apa sih yang dilatar belakangi oleh Aisyah itu sendiri. Pertama, dia itu berasal dari keluarga yang miskin yang sedang berkuliah di universitas tertentu. Kemudian, Aisyah ini dia melihat teman-teman yang mungkin gayanya hedon, yang suka memakai baju yang mewah, baju yang tren, baju yang bisa dikategorikan yang mahal seperti itu, pakai perhiasan cantik segala macam. Nah, kemudian Aisyah itu sendiri dia merasa seperti ingin ya, atau merasa ingin meniru dari kawan-kawannya tersebut. Nah, tapi Aisyah berpikir bahwa seperti pinjol, dia mengambil pinjol, dia ngutang segala macam melalui mungkin dan lain sebagainya. Pokoknya menghalalkan berbagai cara ya untuk mendapatkan status atau mendapatkan barang yang dia inginkan, teman-teman. Nah, tapi ada permasalahannya nih, teman-teman. Setelah dia mendapatkan barangnya yang dia inginkan, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, baju-baju mewah dan semacamnya, dia kemudian diteror oleh kolektor ya. Biasanya itu orang-orang yang menagih hutang itu dia diteror ya, karena dia tidak cukup untuk membayar. Artinya dia terpaksa mengeluarkan harta yang banyak dan kemudian dia tidak fokus dalam menyelesaikan mata kuliahnya. Jadi apa maksudnya sifat qanaah? Sifat qanaah ini adalah sifat ya dimana kita itu selalu merasa tercukup, ya, lalu merasa tercukup dari apa yang kita miliki. Sementara di Aisyah sendiri dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Dia merasa bahwa sesuatu yang didapatinya itu kurang. Jadinya dia menghalalkan sebagai cara, ya seperti pinjol segala macam, tetapi dia tidak berpikir lebih panjang terhadap konsistensi dan apa efek dari apa yang dilakukan tersebut. Ya seperti tadi ya, ada pinjol, dia diteror, bahkan mungkin sampai mengancam dirinya, sampai mengancam hartanya gitu kan. Biasa ada tuh kalau misal belum dibayar nanti masa barangnya ditarik, biasanya tuh barangnya akan ditarik paksa seperti itu karena belum membayar uang yang dia pinjamkan, teman. Oke, mungkin sekian dari jawaban saya. Let's go. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan ulang terkait kasus jebakan paylater, hedonisme, dan rekonstruksi makna zuhud kontemporer. Jadi berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kasus tersebut, bahwasannya ada pertanyaan apakah perilaku Aisyah ini merupakan kegagalan dalam mengimplementasikan sifat qanaah. Jawabannya ialah perilaku Aisyah ini jelas merupakan bentuk kegagalan total dalam mengimplementasikan sifat qanaah, yang dimana sifat qanaah ini ialah merasa cukup dengan apa yang ada. Dalam tasawuf, kegagalan ini tidak hanya bersifat psikologis, melainkan memiliki kerusakan yang berlipat ganda karena merusak dua dimensi sekaligus, yang dimana dimensi tersebut ialah yang pertama ada dimensi spiritual dan dimensi psikologis. Selanjutnya, yang pertama merupakan kerusakan spiritual ataupun dimensi spiritual, yang dimana qanaah ini ialah buah dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Razzaq, yang dimana Maha Pemberi rezeki. Ketika Aisyah merasa minder dengan kondisi ekonominya, secara tidak langsung ia sedang mempraktikkan sifat atau tindakan suuzon, prasangka buruk terhadap takdir Allah atas porsi rezeki keluarganya. Ia terjebak dalam penyakit hubbud dunia, cinta dunia berlebihan, dan kehilangan rasa syukur. Fokusnya bergeser dari mensyukuri kesempatan dia berkuliah, yang dimana yang menjadi nikmat substansial ini menjadi meratapi ketidakmampuan membeli pakaian bermerek, yang dimana
keinginan untuk hedonisme. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwandi. Saya dari kelompok 2, ingin menjelaskan tentang kerusakan psikologis. Ketika qanaah hilang, ruang kosong di hati Aisyah diisi oleh gengsi dan gila hormat takabur. Demi validasi semua dari lingkungan hedonisnya, ia melompati batas kemampuan finansialnya menggunakan instrumen ribawi, paylater atau pinjol. Akibatnya fatal secara real, utang menumpuk, ketakutan kronis akibat teror debt collector, dan hancurnya fokus studi. Kehilangan qanaah membuat Aisyah kehilangan kedamaian di akhirat atau spiritualnya karena mengejar dunia, sekaligus kehilangan kedamaian di dunia karena dikejar utang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja. Jadi kita ini sebagai mahasiswa bukan tidak boleh untuk memiliki barang bagus, tapi kita harus mensyukuri ya. Jangan ikut validasi orang lain, jangan ikut FOMO orang lain. Nah itulah. Nah, pokoknya kita bersyukur apa adanya. Jangan ada ya ikut FOMO orang lain. Sekian. Qanaah adalah sebuah keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan itu yang disebut dengan araba. Araba itu Maha memberi rezeki. Qanaah terbagi 3, yaitu takahur dalam berbuat validasi, yang kedua efek domino nyata, yang ketiga produk. Kehilangan kedamaian di akhirat karena hatinya diperbudak dunia, dan kehilangan kedamaian dunia karena dikejar utang di dunia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban nomor 2 mengenai rekonstruksi makna zuhud di era modern. Jadi untuk mahasiswa zaman sekarang, seringkali zuhud ini disalahpahami sebagai gaya hidup yang miskin, anti teknologi, kudet, atau lain sebagainya. Sedangkan zuhud modern itu tidak menuntut seseorang untuk menjadi miskin, melainkan kaya tetapi tidak diperbudak oleh kekayaan. Nah, apakah mahasiswa harus hidup miskin terlebih dahulu baru dikatakan sebagai zuhud? Tentu tidak. Islam tidak melarang umatnya untuk hidup kaya atau berpakaian bagus, tetapi zuhud yang sejati itu mengkosongkan hatinya dari ketergantungan dia pada dunia, walaupun tangannya menggenggam dunia. Rekonstruksi zuhud kontekstual. Bagi mahasiswa modern, zuhud dapat direkonstruksi menjadi beberapa konsep. Yang pertama ada zuhud finansial atau anti FOMO dan pay later. Zuhud hari ini bukan lagi menjauhi harta atau berpakaian lusuh. Makna aslinya direkonstruksi menjadi kendali diri atas keinginan di dunia digital. Mahasiswa sering membeli barang bukan karena butuh, melainkan takut ketinggalan tren dan demi validasi sosial. Zuhud finansial memotong rantai ini dengan mengutamakan ketenangan mental daripada gengsi. Kemudahan fitur pay later menjebak mahasiswa dalam utang konsumtif. Praktik zuhud di sini adalah kesadaran finansial, yaitu kemampuan menolak utang untuk barang yang tidak mendesak, meskipun limit kredit tersedia. Yang kedua ada zuhud digital, validasi di era media sosial. Zuhud berarti tidak menggantungkan kebahagiaan dan harga diri pada jumlah like, viewers, atau pengakuan di Instagram atau TikTok. Mahasiswa yang zuhud tidak akan merasa rendah diri hanya karena tidak bisa memposting foto di kafe estetik yang mahal, fokus pada esensi bukan ekstensi. Zuhud modern menggeser orientasi mahasiswa dari mengejar gaya hidup menjadi mengejar kualitas hidup. Pakaian tidak perlu bermerek mahal, yang penting bersih, rapi, atau menutup aurat sesuai syariat. Kuliah bertujuan mencari ilmu untuk masa depan, bukan mencari pangku gengsi.